Tidak diskriminatif. Refleksi pagi 1341. Apa teguran Amsal tentang kecenderungan hati yang tidak berkenan di hati Tuhan? Mari kita lihat teguran Amsal 14 ayat 20. Juga oleh temannya, orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Saudara-saudara, kecenderungan hati untuk mengabaikan orang miskin, bahkan membencinya, adalah kecenderungan hati yang tidak benar di mata Tuhan. Bila segala sesuatu itu cenderung dinilai dari sisi uang dan harta, maka tidaklah heran bila Rasul Paulus mengingatkan di 1 Timotius 6 ayat 10 bahwa cinta akan uang itu menjadi akar dari segala kejahatan. Tidaklah heran pula bila orang miskin tidaklah disukai dan orang kaya memiliki banyak sahabat. Materialisme memang hal yang harus diwaspadai karena itu bisa menggerogoti iman. Saudara-saudara, kecenderungan cinta akan uang dan harta dalam kehidupan orang percaya dapat digambarkan seperti rayap yang bisa merusak dasar iman dan pilar-pilar kehidupan orang percaya. Secara pelan dan pasti, kehidupan iman akan makin tergerogoti sehingga orang percaya bukannya makin menjadi garam dan terang, tetapi justru makin menjadi serupa dengan dunia sekitarnya. Ini tentulah sikap hidup yang harus dihindari, karena sikap ini jelas-jelas dibenci Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita membuka diri kita dan mengarahkan hati kita untuk belajar mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan apakah ia miskin ataupun kaya. Di dalam kasih yang tidak diskriminatif itu, Tuhan akan menjadikan kita saluran berkat bagi banyak orang. Berbelas kasihan kepada sesama. Refleksi pagi 1342. Bagaimanakah sikap terhadap orang lain yang dikenan Tuhan? Mari kita melihat Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saudara-saudara, memandang rendah dan menghina sesama manusia, siapapun dia, adalah hal yang jelas-jelas tidak disukai Tuhan, dan itu merupakan suatu dosa di matanya. Karena semua manusia adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan, tindakan penghinaan terhadap sesama ini sudah pasti akan mendatangkan murka Tuhan. Di lain pihak, bila manusia menaruh belas kasihan dan menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan siapapun dia, maka pastilah ia akan berbahagia. Saudara-saudara, sejak dari dulu sikap memandang rendah orang lain, terutama mereka yang miskin, papa dan tidak berdaya, adalah sikap yang seringkali sudah menjadi budaya. Bahkan sampai-sampai ada saja orang yang tidak segan-segan memperlakukan orang lain dengan semena-mena secara tidak adil tanpa belas kasihan sama sekali. Sikap merendahkan sesama seperti ini jelaslah sikap yang dimurkai Tuhan siapapun yang melakukannya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menaruh belas kasihan terhadap sesama kita. Marilah kita menaruh hormat dan penghargaan kepada siapapun juga dalam setiap perkataan dan perilaku kita. Kita pasti akan hidup berbahagia karena hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan.
belajar mengusahakan yang baik. Refleksi pagi 1343. Upaya apa yang benar di mata Tuhan yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang? Ini petunjuk Amsal 14 ayat 22. Siapa mengusahakan yang baik akan dipercaya dan mendapat hormat. Siapa merencanakan yang jahat ada di jalan yang sesat. Saudara-saudara, orang yang takut Tuhan pasti akan terus belajar untuk memikirkan dan mengusahakan apa yang baik di mata Tuhan. Karena ia sadar akan kelemahan dirinya, ia juga belajar untuk bersandar pada kekuatan Tuhan dan tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Ia adalah seseorang yang bisa dipercayai dan layak dihormati. Tidak demikian dengan orang jahat. Pikiran dan tindakan orang jahat pastilah akan membawa ke jalan yang tidak dikenan Tuhan. Saudara-saudara, mengupayakan apa yang baik di mata Tuhan adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencurahkan anugerah-Nya yang besar kepada kita, maka berbagai perbuatan baik itu adalah wujud nyata dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Seperti halnya oksigen dan sinar mentari pagi yang diberikan Tuhan kepada semua makhluk hidup tanpa membeda-bedakan, demikian juga perbuatan baik orang percaya. Kebaikan hati tentu tidaklah boleh hanya untuk kalangan sendiri semata, tetapi berbagai perbuatan baik itu haruslah terpancar keluar ke semua ciptaan Tuhan. Marilah kita terus berupaya berbuat baik bagi semua. Itulah kehendak Tuhan bagi kita semua. Berjerih payah di dalam Tuhan. Refleksi pagi 1344. Apa yang dikatakan Amsal tentang segala jerih payah yang dilakukan di dalam Tuhan? Mari lihat Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saudara-saudara, di mata Tuhan, segala jerih payah yang dilakukan di dalam kejujuran dan integritas pastilah akan mendatangkan keuntungan karena Tuhan berkenan. Keuntungan itu mungkin tidak berwujud dalam bentuk uang atau materi, tetapi keuntungan itu pasti diberikan Tuhan dengan adanya damai sejahtera dan sukacita di hati. Tidak demikian dengan orang yang tidak mau berjerih payah dan hanya mau berkeluh kesah saja. Keluh kesah semata tidaklah dikenan Tuhan dan hanya membawa ke kekurangan. Saudara-saudara, di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, manusia tentu haruslah berupaya dan berjerih payah untuk menghadapinya. Untuk itulah Tuhan telah mengaruniakan kepada manusia akal budi dan berbagai kemampuan serta segala sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Ini semua adalah anugerah yang besar dari Tuhan. Hanya saja di dalam sifat kedagingan manusia, ada saja orang yang kemudian tidak memanfaatkan segala anugerah dan talenta yang Tuhan berikan dan kemudian malah hanya mau berkeluh kesah saja. Ini tentu tidak dikenan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk bekerja keras di dalam Tuhan dan tidak hanya berkeluh kesah saja. Ayo berjerih payah.